luncurkan. Bang, bang. Mode Kapten, CQC. tentang fenomena udara yang tidak dikenali akhir-akhir ini. Ya, kau temukan sesuatu? Sampai sekarang, kerusakannya hanya terbatas dengan jendela yang hancur dari gelombang kejut. Tapi kemarin malam, ada satu pesawat patroli yang jatuh. Menurut pusat, fenomena tersebut adalah kaiju terbang. Dan mulai sekarang dinamai Deltandal. Scud mungkin akan diperintahkan untuk meluncur. Dan Earthgaren? Pemeliharaan dan perbaikan sudah 95% selesai. Arti, tunggu sebentar lagi. Baiklah. Setelah selesai, siapkan Earthgaren untuk meluncur secepatnya. Wilco. Di mana Amy? Di markas pusat. Dia akan pergi lagi dan kemudian akan berkata, istana kita adalah sumber dari intel terbaik. Sejak pertarungan dengan Gebalga, atasan kita sangat tegang. Tim keamanan darat, laut, dan udara sedang mencari Deltandal. Aku mengerti. Amy memang seperti itu. Jadi seperti Amy. Apa Deltandal adalah gelombang ketiga? Bazanga adalah gelombang pertama. Gebalga adalah gelombang kedua. Dan dasar untuk kategori mereka adalah V99. Manajer fasilitas uji 66. Yudobasi? Tunggu dulu, bukankah dia... Hah? Gawat! Target sudah mencapai kecepatan Mach 9. Earthgaren hanya bisa mencapai Mach 4. Kita tidak bisa mengejarnya. Kemampuan terbang dari Earthgaren itu hanya untuk meluncur ke zona operasi saja, bukan untuk manuver tempur di udara. Baik, mari kita gunakan misil. Sungguh? Manuver secepat itu di Mach 9. Earthgaren akan hancur jika melakukan hal itu. Target semakin naik. 115.000 meter, 120.000, 125.000. Hilang di radar. Deltandal meninggalkan jangkauan radar. Akhir pengejaran. Rekam koordinat terakhirnya. Wilco, bahan bakar kita tinggal sedikit, Pak. Scud CP, ini Earthgaren. Bahan bakar akan segera habis. Kembali ke markas. Earthgaren, ini Scud CP. Diterima.
Kalian diperintahkan untuk menjatuhkan target, tapi kalian gagal melakukannya. Lalu apa alasanmu untuk mundur begitu saja, Hiruma? Ardgaren tidak dibangun untuk pertempuran udara, Pak. Akan sulit untuk mengejar Del Tandal karena perbedaan kecepatannya. Jangan gunakan alasan yang sama. Aku bertanya, kenapa kau tidak bisa menyesuaikan taktikmu? Kenapa kau pikir kau diberikan wewenang untuk melakukan operasi sendirian? Jika terus seperti ini, Scars akan dibubarkan. Ini kesempatan terakhirmu. Marah besar. Dia marah besar. Iya, tapi dia benar. Tapi, Yasunobu, jika kau meleset, artinya kaiju itu sangat cekatan. Andri, mendengarmu memahamiku. Aku akan pergi menyelidiki Del Tandal. Sampai jumpa. Dah. Baik. Kau terlalu dekat. Aku jadi Maaf. ingat kentang rebus enak yang wakil Kapten Teruaki buat masih tersisa 1. Itu milikku. Fasilitas uji 66 dari Pusat Penelitian Sistem Luar Angkasa. Manajernya Yudo Bashi, mantan direktur GGF Jepang. Mantan direktur atau bukan, kalau seorang pensiunan mengurus fasilitas rahasia seperti itu, apa yang akan terjadi? Kau pasti tahu jawabannya. Jangan menggali lebih dalam. Kau akan membahayakan keberadaan Scars. Aku pikir kau membuat Scars untuk melakukan apa yang harus dilakukan dan menghiraukan pendapat atasan. Tapi sepertinya kami hanya alat untuk memajukan karirmu saja. Pastikan kau menjauhi Yudo Bashi. Aku akan menggali segalanya. Del Tandal bergerak dengan kecepatan tinggi di orbit terendah bumi. Muncul di seluruh dunia. Menempuh 10.000 km hanya dalam waktu 30 menit. Menurut Emi, atasan kita percaya dia adalah kaiju luar angkasa seperti Bazanga dan Gebalga. Situasinya semakin memanas. Apakah ini angin topan? Bukan, hanya awan cumulonimbus. Lihat ini. Awan cumulonimbus selalu ada di titik Del Tandal muncul. Benar. Mungkin kaiju menggunakan awan itu sebagai sarangnya. Dia tidak tinggal di awan selama itu sehingga... iya, itu dia. Saat awan tempat dia sembunyi menghilang, mungkin dia bergerak di luar atmosfer untuk mencari awan lainnya. Roger, aku juga akan menyelidiki Del Tandal dari sudut itu. Hah? Oh, ada masalah lain yang sedang aku selidiki. Aku sangat aman di sini. Baiklah. Oh, aku akan langsung pulang dari sini. Iya. Baiklah. V99. Apa yang Dobashi lakukan di fasilitas uji? Kecelakaan? Hah? Kapten Gento? Laporan orang hilang. Ayah. Tempat ini hanya untuk personel yang berwenang saja. Kau MIAOB, tolong ikut dengan kami. Kelihatannya ini memang kulitnya Del Tandal. Untung para pekerja menemukannya di sini. Aku akan terkejut jika menemukan itu pada saat membersihkan puing longsor. Longsornya terjadi 2 pekan lalu. Itu cocok dengan saat Del Tandal pertama kali dilihat. Oh, ini dari Ardgaren. Info genetika Del Tandal.
Sudah jelas dari DNA-nya kalau Del Tandal bukanlah dari luar angkasa, tapi dia dari bumi. Jadi dia bangun dari bawah tanah dan pergi keluar atmosfer, bergerak antara awan cumulonimbus yang ada di sekitar dunia. Angkatan Udara menemukan Del Tandal di awan cumulonimbus Samudra Pasifik. Terbang ke arah utara dengan kecepatan Mach 9. Yang paling dekat ada di arah 330, jarak 15 mil. Awan cumulonimbus raksasa di atas kota Koka. Dia mungkin mengarah ke sana. Penyambungan data dengan radar Angkatan Udara sudah selesai. Di sana, dia langsung menuju kota Koka. Ubah Ardgaren ke mode 2 dan bawa dia ke mob di kota Koka. Posisi kami? Pertempuran udara. Aku bisa menjadi pilot. Kita membutuhkan kemampuan pilotku untuk bisa tetap mengejarnya. Tolong kendalikan persenjataan dari darat ya. Ide bagus. Kapten, kami akan langsung berangkat. Ya, izin diberikan. Roger, aku akan mendukung Andri dari Mopi. Mopi? Mopi? Maksudmu, kau menyebut MOP kita sebagai Mopi? Kau memberi nama satu lagi. Mopi juga bagus. Aku dan Yasunobu akan membawa Mopi. Teruaki dan Andri bawa Ardgaren mode 2. Wilco. Saat kau mencapai usiaku, untuk mempertahankan stamina, kau harus berlatih setiap harinya. Ya, sudah cukup. Namaku Yudobasi. Kau Emi Aobe, bukan? Aku dengar kau menyelidikiku. Aku terus mengatakan kepadanya, pastikan Scar bertingkah dengan benar. Itu yang kuinginkan darimu. Aku akan bicara langsung saja. Aku ingin tahu apa V99 yang kau teliti di fasilitas uji 66. Menurutmu, apa? Bukankah itu yang kau selidiki? Bazanga, Gebalga. V99 adalah pasukan musuh yang mengirim mereka ke bumi. Apakah itu benar? Ya, cukup dekat. Sangat mengesankan. Ya, selidiki dengan sesuka hatimu. Kemampuanmu luar biasa. Aku yakin kau akan menemukan kebenarannya. Tapi beritahu aku jika kau menemukan hal tentang percobaan itu. Jujur saja, aku sendiri tidak tahu banyak tentang hal itu. Kepala peneliti eksperimen itu adalah ayahku dan dia menghilang. Kemampuan luar biasa, suka menentang. Persis seperti dengan ayahmu. Sampaikanlah salamku kepada kaptenmu. Ini Hiruma. Awasi Emi Aobe. Pak, Dia sudah melewati batas, memasuki wilayah berbahaya. apa yang dia lakukan dan kenapa itu melewati batas, Pak? Maksudku, dia membahayakan keberadaan Scar. Lindungi timmu, Kapten. Ini Ardgaren, kami sudah mencapai area operasi. Del Tandal telah memasuki awan. Ardgaren, ini Scar Mob meminta izin untuk maju. Roger, unit bidik mode 2 unit. Ganti senapan rel dan laser multifungsi ke mode fokus. Sasaran kita Del Tandal. Terkunci. Luncurkan. Meluncur. Target cepat mendekati. Bebas meluncurkan. Wilco. Dia datang. Lawan gelombang kejutnya.
Mopi sudah tiba. Sistem kendali peralatan rusak. Pembidik otomatis dan alat kendali tidak berfungsi. Del Tandal mulai naik. Andri, jangan khawatir soal pembidik otomatis. Luncurkan saja. Pastikan dia tetap di atmosfer. Kapten bicara seakan bidikanku buruk. Maaf, maksudku sensor pembidiknya. Berhasil. Tapi bagaimana kita bisa menghantamnya? Gunakan ekor VLS. Aku mengisi misil kendali hipersonik untuk situasi yang seperti ini. Bagus sekali ya, Sunobu. Dia meluncurkan sinar yang aneh. Andri, luncurkan dan hindari juga. Ya, aku akan coba. Sinyalnya sangat buruk. Aku akan perbaiki antenanya. Terima kasih. Aduh, panas. Iya, aku mengerti. Baiklah, aku mengerti. Ayo. Misil hypersonik meluncur. Aku tidak pintar melakukan ini. Pastikan target ada di layar. Kau tidak perlu membidiknya untuk menghantamnya. Jadi kalian semua pikir bidikanku buruk. Kena! Kecepatan Del Tanggal menurun. Aku pikir kau akan langsung pulang. Masih ada yang ingin aku selidiki. Jika ada sesuatu, jangan ragu untuk bicara. Baiklah. Aku bertemu Yudobasi. Dia mengirimkan salam untukmu, Kapten Gento. Kau pernah menjadi pengawalnya, kan?
Iya. Kemari, cepat, ayo. Kecelakaan terjadi saat misiku menjaganya sebagai VIP. Apa yang terjadi? Hah? Antar paket ke lokasi yang aman sekarang juga. Roger, tapi semua orang belum dievakuasi. Aku akan pergi. Kita tidak tahu apa penyebab ledakan. Itu beresiko. Kapten Gento! Aku tidak pernah diberitahu apa yang terjadi di sana atau apa yang sudah terjadi sebenarnya. Aku hanya tahu beberapa peneliti menghilang saat ledakan awal terjadi. Jika saja aku bisa menyelamatkan mereka semua. Tapi aku tidak berhasil melakukan hal itu. Sayang sekali. Mendengar semua itu membuatku merasa lebih baik. Apalagi saat itu Kapten Gento mencoba menyelamatkan ayahku juga. Jadi maksudmu ayahmu juga di sana? Dalam tugasku mengumpulkan intel untuk SCART, apa aku bisa menyelidiki kecelakaan itu juga? Iya. Izin diberikan, laksanakan. Wilco. Biasanya SCART akan dibubarkan dan kau akan mendekam di sel. Ini fasilitas uji 66, di mana ayahku menghilang. Area terlarang yang rahasia. Apa nama-nama orang yang tiada dan menghilang dari kecelakaan itu juga dirahasiakan? Kau tahu selama ini aku sudah mencari ayahku, tapi kau tidak mengatakan apapun. Amy, ini terlalu berbahaya. Kau pasti tahu sesuatu kan? Kau adalah sahabat ayahku. Hentikan. Katakan padaku, kenapa ayahku menghilang? Hentikan! Apa yang mereka teliti saat kecelakaan itu terjadi? Hentikan. Aku akan menemukan kebenarannya.